Ada sesuatu yang membawa Anda sampai ke sini, dan itu bukan algoritma, bukan keberuntungan, bukan pula jari Anda yang menggulir layar tanpa tujuan. Itu Allah yang menuntun jemari Anda, pandangan Anda, hati Anda, hingga tiba pada momen ini. Karena ada pesan yang perlu Anda dengar, pesan yang dapat mengubah cara Anda menjalani masa penantian ini. Selama ini ada pola yang terus berulang dalam hidup Anda, namun Anda berusaha mengabaikannya. Isyarat-isyarat kecil, tanda-tanda yang terasa kebetulan, tetapi muncul terlalu sering untuk disebut kebetulan. Dalam Islam, kita mengenalnya sebagai tanda dari Allah, bisikan halus yang mengetuk hati. Dan hari ini, Allah ingin menjelaskan apa arti semua tanda itu, dan mengapa semuanya semakin sering muncul belakangan ini. Namun pesan terpenting yang perlu Anda dengar adalah ini. Anda tidak perlu mengejar orang ini. Anda tidak perlu mencari alasan untuk muncul. Anda tidak perlu mengambil langkah pertama, karena Allah sedang mengatakan, biarkan dia yang datang kepada Anda. Dan ketika dia datang, itu karena hatinya akhirnya memahami sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh egonya. Bertahanlah sampai akhir dari pesan ini, karena apa yang akan Anda dengar dapat meruntuhkan rasa cemas yang selama ini menekan dada Anda dan menggantinya dengan ketenangan. Anda akhir-akhir ini sering melihat tanda-tanda aneh, bukan? Nama orang itu muncul di tempat yang mustahil. Anda memikirkannya, lalu tiba-tiba terdengar lagu yang mengingatkan Anda pada dia. Anda terbangun dari mimpi yang begitu nyata, hingga Anda bingung beberapa menit. Angka-angka berulang, tanggal penting, muncul di struk belanja, plat kendaraan, layar jam. Anda mulai bertanya, apakah aku berlebihan? Atau memang ini pertanda? Namun bagian terburuk bukan pada tanda-tandanya. Bagian tersulit adalah godaan yang terus muncul. Ingin mengirim pesan duluan, ingin mencari alasan berpapasan, ingin melakukan sesuatu karena Anda lelah menunggu. Dan di sanalah ketakutan terdalam itu muncul. Bagaimana jika hanya aku yang masih merasa begini? Bagaimana jika dia sudah lupa? Anda membuka ponsel, hendak mengetik, hapus lagi, tulis lagi, hapus lagi. Setengah dari diri Anda ingin percaya bahwa jika Anda mengambil langkah pertama, segalanya akan membaik. Namun sisi lain, yang lebih dalam, berbisik, jika kau memaksakannya sekarang, itu tidak akan tulus. Disinilah Anda terjebak, antara keinginan manusia yang ingin mengontrol, dan iman yang mengajak Anda percaya. Antara kecemasan yang berteriak, lakukan sesuatu, dan ketenangan hati yang mengingatkan, tunggu, tenang, Allah bersama orang yang sabar. Dan kini Allah seakan berkata kepada Anda, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan, wahai hambaku, engkau tidak perlu mengejar dia. Aku tahu itu menyakitkan. Aku tahu, penantian ini terasa lama. Tapi ketahuilah, aku sedang bekerja dengan cara yang tidak dapat kau lihat. Tanda-tanda itu bukan kebetulan. Itu bahasanya. Bisikannya. Cara Allah berkata, aku tidak melupakanmu. Aku tidak meninggalkan cerita ini. Apa yang telah aku satukan dalam takdir, akan aku wujudkan pada waktu yang tepat. Dan tentang orang itu, ia juga merasakan tanda-tanda. Ia juga terbangun malam-malam tanpa alasan, dengan wajah Anda terlintas begitu saja. Karena Allah sedang bekerja di hati kalian keduanya. Dalam diri Anda, Allah sedang membangun iman, mengajarkan Anda untuk percaya tanpa memaksa. Dalam diri dia, Allah sedang meruntuhkan ego, rasa takut, dan luka yang membuatnya lari dari kedekatan yang tulus. Proses memperbaiki hati seseorang itu tidak mudah, lebih lambat, lebih dalam, lebih berat. Jika Anda mengejar, Anda justru mengganggu proses itu. Mereka kembali karena Anda berusaha, bukan karena hatinya berubah. Namun jika Allah yang membuatnya kembali kepada Anda, maka itu karena hatinya sudah dibentuk ulang. Dan hubungan itu tidak akan retak hanya karena ujian kecil. Ia akan kokoh, tulus, dan lebih mendekatkan Anda kepada kebaikan. Allah juga ingin Anda memahami sesuatu. Selama Anda mempertanyakan apakah ini layak diperjuangkan, Allah sedang mengatur pertemuan-pertemuan tak terlihat di balik layar takdir. Setiap kali Anda mendoakan Dia, malaikat diutus. Setiap kali Anda menahan diri dari memaksa, Anda memberi ruang bagi Allah untuk bekerja lebih dalam. Dalam QS Al-Baqarah 286, Allah mengingatkan bahwa Dia tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Dan dalam QS Asy-Syu'ara 19, Allah Maha Lembut kepada hamba-hambanya. Dan dalam penantian ini, Anda sedang tumbuh. Anda tidak lagi menginginkan seseorang dengan putus asa, tetapi dengan kedewasaan. Karena kebutuhan yang putus asa menciptakan ketergantungan. Sementara keinginan yang sehat
menciptakan hubungan yang kokoh. Keinginan yang sehat dan matang menciptakan ruang untuk cinta yang dewasa, seimbang, dan bertahan lama. Allah tidak hanya mengembalikan orang ini kepada Anda, Dia sedang membentuk Anda berdua menjadi versi terbaik, versi yang mampu membangun sesuatu yang bernilai abadi, versi yang tidak lari saat ujian pertama datang, versi yang tidak menyerah ketika keadaan sulit, versi yang memilih cinta, bahkan saat perasaan naik turun. Itulah sebabnya setiap hari dalam penantian ini bukan hukuman, tetapi investasi ilahi untuk masa depan yang sedang Allah persiapkan bagi Anda berdua. Ketika Allah menyatukan dua hati dalam takdir, dan Anda biasanya dapat merasakannya jauh di dalam jiwa, Dia tidak hanya mempertemukan dua orang yang merasa kesepian. Allah sedang menyatukan dua jalan hidup, merajut dua tujuan besar, dan menciptakan ikatan yang kelak menjadi bukti nyata bahwa kasih sayangnya itu nyata. Namun agar ini terjadi dengan cara yang benar, Allah bekerja melalui beberapa lapisan. 1. Lapisan pertama adalah diri Anda. Allah tidak sedang menjadikan Anda sempurna. Dia sedang membuat Anda sadar bahwa Anda layak mendapatkan lebih dari sekadar sisa perhatian. Anda pantas mendapatkan seseorang yang datang dengan keyakinan, bukan keraguan, yang hadir untuk membangun, bukan sekadar singgah. 2. Lapisan kedua adalah orang itu. Saat Allah mengajarkan Anda untuk berhenti mengejar, Allah sedang mengajarkan Dia untuk berhenti melarikan diri. Allah mulai menyingkirkan segala hal yang selama ini Dia gunakan untuk mengalihkan hati dari Anda. Setiap orang baru yang mereka temui terasa hambar dan kosong. Setiap percakapan dengan orang lain tidak memiliki kedalaman seperti hubungan dengan Anda. Karena Allah sedang menunjukkan, Anda bukan sekadar seseorang yang lewat. Anda adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya. 3. Lapisan ketiga adalah waktu yang tepat. Inilah bagian yang tidak bisa Anda percepat, tidak bisa Anda dorong, tidak bisa Anda paksa. Waktu yang tepat adalah saat Allah telah menyelesaikan pekerjaan pada dua lapisan sebelumnya. Tanda-tanda yang Anda lihat akhir-akhir ini, nama Dia, tanggal-tanggal tertentu, angka berulang, kejadian yang terlalu kebetulan, semua itu adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja dalam 3 lapisan sekaligus. Setiap tanda adalah bisikan lembut darinya. Aku sedang menggerakkan takdir. Aku sedang menyelaraskan dua hati. Dan ketika semuanya siap, pertemuan itu akan terjadi begitu alami, hingga semua orang akan tahu, hanya Allah yang mampu mengatur ini. Sekarang tentang orang itu, mereka sedang berjuang melawan apa yang mereka rasakan, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka sudah melupakan Anda. Namun setiap kali mereka mencoba, Anda muncul lagi, dalam pikiran, hati, dan bahkan mimpi mereka. Mereka terbangun pukul 3 pagi, tanpa sebab, dengan nama Anda terlintas begitu kuat. Mereka mencoba tidur lagi, namun tidak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkannya. Dan yang lebih kuat lagi, mereka juga melihat tanda-tanda itu. Mereka juga melihat nama Anda muncul di tempat yang mustahil. Bedanya, Anda melihat itu sebagai konfirmasi dari Allah, sedangkan mereka merasakannya sebagai kegelisahan karena mereka masih berusaha melawan. Saat seseorang yang dipilih Allah tetap keras kepala, maka Allah mulai membuat segalanya tidak berjalan mulus bagi mereka. Percakapan dengan orang baru terasa dangkal. Harapan baru terasa kosong. Tidak ada percikan yang sama seperti ketika mereka bersama Anda. Karena Allah sedang menunjukkan, Anda bukan hanya penting, Anda adalah bagian yang tak tergantikan. Dan kesadaran ini tumbuh setiap hari, dengan setiap tanda, dengan setiap usaha gagal untuk melupakan Anda. Akhirnya, ketika proses pematahan ego itu selesai, sesuatu yang sederhana namun sangat kuat akan terjadi. Mereka akan mengangkat ponsel, menatap nama Anda di daftar kontak, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, mereka tidak bisa menahan diri lagi. Mereka akan mengetik pesan, mungkin menghapusnya, menulis lagi, menghapus lagi. Namun akhirnya akan terkirim, atau mereka akan menelpon Anda di tengah malam, ketika kesendirian yang jujur membuat mereka mengakui kebenaran yang selama ini mereka tekan. Anda mungkin pernah bertanya dalam hati, bagaimana kalau aku tidak siap saat Dia kembali? Takut mengulang kesalahan lama? Takut tidak bisa melihat apakah yang kembali itu cinta sungguhan atau hanya rindu yang sementara? Ketakutan ini wajar, dan justru karena wajar, Allah sedang mendewasakan hati Anda dulu. Dan ketika orang itu akhirnya berani melangkah, Anda akan melihat sesuatu yang jelas. Pesan itu bukan pesan biasa. Akan terasa berat, jujur, tulus. Karena itu bukan lagi ego yang berbicara, itu hati yang sudah menyerah kepada kebenaran.
Atau mereka akan muncul di tempat yang mereka tahu Anda datangi, bukan karena kebetulan, tetapi karena mereka akhirnya punya keberanian yang dulu ditahan oleh keangkuhan. Dan Anda akan tahu, dengan sangat jelas, ini bukan kebetulan, ini bukan ilusi, ini adalah takdir yang Allah tuntun kembali. Ini adalah Allah yang sedang memenuhi janjinya kepada Anda. Tahukah Anda kisah Ratu Ester? Ia adalah seorang wanita Bani Israel, hidup di negeri asing, yatim, tanpa kekuatan dan tanpa kedudukan. Lalu tiba-tiba, Raja memutuskan mencari seorang permaisuri baru dari ratusan wanita. Bayangkan suasananya, para wanita menampilkan pesona mereka, berusaha menarik perhatian, merencanakan strategi agar terlihat istimewa. Namun Ester, ia menjalani 12 bulan persiapan, 12 bulan membenahi hati, 12 bulan diam, 12 bulan penuh tawakal, dalam keyakinan. Jika ini ditakdirkan Allah, maka akan terjadi tanpa aku memaksakan apapun. Ester tidak mengejar raja, tidak memaksakan pertemuan. Ia hanya mengikuti proses dan memperbaiki diri. Dan ketika waktunya tiba, sang raja melihatnya dan langsung tahu, ini dia. Ia tidak memilih Ester karena Ester mengejarnya, tetapi karena ketika ia melihatnya, hatinya mantap. Allah yang menanamkan rasa itu. Bagian yang paling indah adalah ini. Ester tidak dipilih hanya untuk menjadi pendamping. Ia dipilih untuk menjalankan misi besar, menolong kaumnya pada waktu yang tepat. Semua masa persiapan itu penting, sebab tanpa proses tersebut, ia tidak akan siap menanggung mahkota yang begitu berat. Dan itulah yang Allah sedang lakukan kepada Anda saat ini. Anda tidak hanya sedang menunggu seseorang kembali. Anda sedang dipersiapkan untuk cinta yang membawa tujuan lebih besar, cinta yang jadi saksi bahwa rahmat Allah itu nyata. Cinta yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi menyatukan dua takdir. Proses ini, proses tumbuh, menyembuhkan, memperbaiki diri, semua adalah bagian dari jalan yang Allah siapkan, agar Anda mampu menjaga cinta yang benar, bukan hanya mendapatkannya. Dan sama seperti raja yang mendatangi Ester terlebih dahulu, dialah yang akan datang kepada Anda. Bukan karena Anda memaksa, tetapi karena Allah telah menyelesaikan pekerjaannya di dalam hatinya. Allah berfirman, bertawakallah kepada Allah dengan sepenuh hati, dan jangan bergantung pada pemahaman diri sendiri. Ikuti jalannya, niscaya Allah meluruskan langkah-langkahmu. Anda tidak harus memahami waktunya. Anda hanya harus percaya bahwa Allah sedang meluruskan jalan itu sekarang. Dalam beberapa minggu ke depan, Anda akan mulai melihat tanda-tanda nyata. 1. Nama orang ini muncul berkali-kali, di waktu dan tempat yang terasa mustahil. Sehari bisa 3 kali. Seakan Allah berbisik, bersiaplah, sudah dekat. 2. Anda mungkin bermimpi sangat jelas tentangnya, berbicara, berdamai, atau kembali tersenyum bersama. Anda bangun dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan, karena itu bukan sekadar mimpi. Itu latihan batin dari Allah. 3. Ada orang lain tiba-tiba menyebut namanya. Bukan pesan darinya, tapi seseorang yang tanpa sadar menjadi jembatan. Allah sedang menyiapkan jalannya. 4. Anda merasakan ketenangan yang tidak masuk akal. Memikirkan dia tidak lagi membuat panik, tetapi memberi rasa yakin. Semua sudah diatur oleh Allah. Dan setelah itu, peristiwa yang Anda tunggu akan terjadi. Sebuah pesan pendek pukul 2 pagi. Boleh kita bicara? Atau telepon tak terduga, dengan suara yang bergetar, karena akhirnya mereka mengakui semuanya. Atau mereka muncul di tempat Anda berada, bukan karena kebetulan, tetapi karena mereka akhirnya berani melangkah. Tidak akan sempurna, mungkin canggung di awal. Namun Anda akan merasakan satu hal. Ini benar, ini dari Allah. Sementara itu, Anda pun akan mulai berubah. Anda berhenti mengecek media sosialnya terus-menerus. Berhenti membuat skenario dalam pikiran. Karena Anda akhirnya paham, apa yang ditakdirkan untuk Anda akan datang dengan sendirinya. Anda mulai hidup lagi, mulai merawat diri, mengejar impian, tumbuh secara spiritual. Karena ketika Allah mempertemukan kalian lagi, mereka harus menemukan Anda dalam keadaan utuh, bukan berantakan. Allah berfirman, segala sesuatu indah pada waktunya. Saat waktunya tiba, semua potongan akan menyatu tanpa Anda paksakan. Maka hari ini, ambil keputusan, pilih untuk percaya bahwa Ia akan mendatangi Anda. Bukan karena Anda mengejar, tetapi karena Allah telah menyelesaikan pekerjaannya dalam hatinya. Pilih untuk yakin bahwa apa yang Allah tuliskan untuk Anda
tidak akan pernah tersesat. Tidak perlu dikejar, tidak perlu dipaksakan. Tanda-tanda yang Anda lihat bukan untuk membuat Anda bingung, tetapi untuk memberi ketenangan. Itu adalah bisikan Allah. Aku sedang bekerja, aku tidak lupa. Apa yang aku mulai, akan aku sempurnakan. Jadi berhentilah memaksakan sesuatu. Berhentilah membuat alasan untuk muncul dalam hidupnya. Berhentilah memantau apapun secara obsesif. Hiduplah. Bangun diri Anda. Investasikan waktu Anda untuk menjadi versi terbaik. Karena penantian ini bukan waktu kosong, ini adalah masa persiapan yang Allah berkati. Perkuat hubungan Anda dengan Allah. Kejar mimpi Anda. Bertumbuhlah, dewasalah, mekarlah. Dalam ajaran Islam, ada prinsip bahwa ketika hati seseorang dekat dengan Allah, maka Allah akan menenangkan batinnya dan menghadirkan kebaikan yang sudah ditulis untuknya. Mirip dengan pesan dalam kitab suci lain, Islam juga mengajarkan bahwa ketika Anda bergantung kepada Allah, Dia akan memberi apa yang terbaik bagi hati Anda, bahkan sebelum Anda memintanya. Ketika Anda belajar untuk menikmati kedekatan dengan Allah, menjadikannya sumber ketenangan dan kebahagiaan, saat itulah Allah lebih mudah memberikan apa yang Anda inginkan tanpa membuat Anda memuja sesuatu selain Dia. Dan ketika itu terjadi, Allah bisa saja mengembalikan seseorang ke dalam hidup Anda, bukan dalam versi lamanya, tetapi versi yang sudah ditempa, diperbaiki, dan dihancurkan pada sisi yang memang perlu diperbaiki. Dan supaya Anda benar-benar jelas, orang itu akan menghubungi Anda terlebih dahulu. Bukan kemungkinan, tetapi keyakinan spiritual. Seperti firasat kuat yang Allah bisikan ke dalam hati Anda. Mereka akan datang dengan keberanian, dengan kejelasan, bukan dengan keraguan, datang sebagai seseorang yang akhirnya sadar apa yang hampir saja mereka hilangkan. Namun ada satu hal penting yang perlu Anda siapkan. Ketika momen itu datang, Anda harus siap. Bukan hanya secara emosional, tetapi dengan kejernihan hati dan pemahaman tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih sehat dari sebelumnya. Panduan tentang bagaimana menarik dan mengenali cinta sejati dibuat untuk momen seperti ini, agar Anda tidak hanya menunggu, tetapi benar-benar mempersiapkan diri untuk menerima dan merawat cinta itu ketika mengetuk pintu hidup Anda. Jika Anda merasa membutuhkan bimbingan ini, jangan abaikan. Ini bukan angan-angan, ini keyakinan. Apa yang Allah janjikan, Dia tidak pernah mengingkarinya. Sekarang tarik napas perlahan, rilekskan bahu Anda. Rasakan ketenangan yang Allah turunkan ke dalam hati Anda. Anda tidak perlu mengejar siapapun. Anda tidak perlu memaksa apapun. Anda hanya perlu percaya. Percaya bahwa Allah sedang bekerja. Percaya bahwa tanda-tanda yang Anda lihat bukan kebetulan. Percaya bahwa orang itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah salah alamat. Dan sambil menunggu, hiduplah, cintai diri Anda, berkembanglah dan tumbuhlah. Karena Anda tidak hanya menunggu seseorang, Anda sedang menjadi versi diri yang Allah rencanakan sejak awal. Dan ketika orang itu datang, mereka akan menemukan bukan seseorang yang kosong, tetapi seseorang yang penuh kehidupan dan penuh cahaya. Mereka akan kembali. Mereka akan menghubungi Anda duluan. Mereka akan datang dalam keadaan baru. Percayalah, tenanglah, jalani. Karena janji Allah tidak pernah gagal. Dan jika konten ini memberi dampak pada perjalanan Anda dan Anda merasa layak untuk menjangkau lebih banyak orang, Anda bisa mendukung ruang ini dengan cara yang sangat sederhana. Cukup tekan tombol thanks di bawah video ini dan berikan donasi. Berapapun jumlahnya, sangat berarti. Dan jika saat ini belum bisa, kehadiran Anda di sini saja sudah merupakan hadiah besar. Terima kasih telah ada di sini. Semoga Allah menjaga langkah Anda